Udah. Jadi untuk grafiknya itu ini, cuma ini ada 2 grafik tapi di 1 mm blok. Kemudian ini nanti kalian tinggal nyalin datanya. Ini ditulis aja di milimeter blok atau di folio, tapi jangan jadi satu sama ini, beda halaman. Beda halaman ya. Ini beda halaman sama ini. Nah, ini tuh tinggal disalin sama persis kayak ini. Kemudian untuk ini gimana cara bikinnya? Nah, untuk ini pertama-tama 0 sampai 100 ke kanan, 0 sampai 100 ke atas, kemudian ujung sama ujungnya dihubungkan jadilah segitiga. Dan jangan lupa dikasih skala, misalkan di sini 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang ini 0 sampai 100 ke kanan, 0 sampai 100 ke atas. Nah, ini itu adalah titik 100,100 atau X 100 Y 100. Ini ada titik 0,0-nya. Nah, dari titik 0,0 dihubungkan dengan titik 100,100. Atau kalau kalian kesusahan, ibaratkan ini itu 100, ini 100, ini 100, 100 persegi. Itu ada diagonalnya, diagonal persegi. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Oke, gimana cara buat garis lengkung yang ini sama garis lengkung yang ini? Nah, ini pakai tabel yang tadi kalian salin. Untuk grafik yang sebelah kiri, tabelnya yang kasih tanda warna merah. Ada 4 ya. Ada 4. Di sini ada tandanya Y, X, Y, X. Nah, untuk penggunanya disilang. Gimana maksudnya disilang? Ini kan ada X. X di ekstrak, itu pasangannya Y di rafinat. Kan X ini Y, ini bukan pasangan, tapi pasangannya X yang di sini itu adalah Y di rafinat. Kemudian pasangan yang kedua X di rafinat dengan Y yang di ekstrak. Jadi pasangan yang pertama itu X Y, pasangan yang kedua X Y. Nah, ketika pasangan yang pertama berarti dari sini dan sini diplotkan akan dapat grafik segini, setengah aja ya. Ini diplotkan dapatnya setengah. Kemudian pasangan yang kedua diplotkan, ini dengan ini diplotkan, nanti dapatnya segini lagi, setengah. Nah, nanti di sini ada kekosongan, tidak ada plot. Nah, ini kalian hubungkan sendiri biar grafiknya jadi sempurna. Kemudian gimana cara grafik yang lengkungnya sebelah ini? Pakai yang posisi centang warna hitam. Ini udah ada tandanya X, ini Y. Berarti nanti ini diplotkan sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Kemudian nanti dapatlah garis lengkung seperti ini. Untuk membuat grafik atau garis lengkung ada ditanyakan? Udah gitu dong. Belum. Hal itu paham ya. Kemudian ini tadi kan kalian diperhitungkan dapat nilai XF ya, ingat kan? Nilai XF tadi misalnya 0,6 dan Z1-nya 0,5. Ini diperhitungan. Tapi untuk di grafik harus dikonversi dengan cara dikali 100. Berarti 0,6 kali 100 60, 0,5 kali 100 sama dengan 50. Kenapa harus dikonversi? Karena skala yang kita gunakan di sini tadi 0 sampai 100. Jadi XF dan Z1 di gambar atau di grafik itu harus puluhan, tapi di perhitungan tetap harus desimal 0, sekian. Nah, tadi kan XF misalkan di sini 60, berarti dari sini 60 kita tarik ke 100. Itu dapatnya grafik yang garis yang ini. Dari XF 60 tarik ke 100. Kemudian udah dapat nilai Z1 ya, karena tadi syarat membaca grafik harus punya nilai XF dan Z1. Nah, dari Z1 ini misalkan 50, berarti dari 50 kita tarik lurus ke kanan. Dia berhenti ketika dia sudah bersinggungan dengan nilai XF. Berarti kan dia berhentinya di sini ya, karena XF kan di sini, terus ini ditarik ke kanan lurus, menabraknya di sini, di titik yang kasih tinta hitam ini. Udah, langkah yang ketiga, kalian trial nilai XE1. Nilai XE1 ini nilai trial, jadi terserah kalian mau di atas, di bawah, atau dimanapun. Nah, pembacaan nilai XE1 ini dari sumbu Y. Jadi, misalkan XE1 di sini adalah 50. Nah, bacanya itu dari sumbu Y. 50-nya bacanya dari sumbu Y. Oh, berarti 50, bukan dari sumbu X. Kalau dari sumbu X gini, kalian salah. Berarti ambilnya dari sumbu Y. Di sini 50, berarti XE1-nya 50. Nah, dari XE1 kita tarik ke kanan sampai menyinggung garis lengkung, tarik ke bawah sampai menyinggung garis diagonal, kemudian ditarik ke kiri. Tarikan ke kiri ini adalah nilai XR1. Kemudian untuk memastikan nilai trial kita tadi benar apa salah sih? Nah, dari titik XR1 ini kita hubungkan ke XE1. Ketika ini garis hubungnya ini, ketika garis hubung ini itu udah menyinggung di titik
Z1 dan XF yang bersinggungan di awal tadi, berarti dia udah benar. Tapi kalau misalkan garis hubung kalian di sini, berarti titiknya di sini kan, nggak bersinggungan dengan yang di sini, berarti itu salah, harus ngulang trial lagi. Jadi trial itu udah benar ketika garis hubung SR1 dan XE1 itu udah bersinggungan di satu titik dengan Z1 dan XF. Nah, dari pembacaan grafik yang pertama, kemudian nanti diperoleh nilai XR1 dan XE1 yang dimasukkan ke perhitungan. Nah, misalkan baca grafik tadi dapatnya 50 dan 45 ya, ini di grafik, tapi di perhitungan harus dikonversi lagi dengan cara dibagi 100. Berarti nilai XE1 dan XR1-nya adalah 0,5 dan 0,45. Untuk pembacaan grafik stage 1 ada yang ditanyakan? Tadi gimana pertama-tama carinya? Dari awal banget. XF dari XF-nya. Dari XF-nya itu ditarik ke sampai 100. Terus udah gitu XE-nya trial. Z1 dulu. Oh iya, Z1. Z1 tarik ke kanan. Ke bawah. Yang ditarik ke sini itu bukan Z1 loh ya. Z1 itu cuma sampai sini. bersinggungan. Sampai bersinggungan dengan XF. Z1 itu cuma bersinggungan sama XF. Nah, yang ditarik ke kanan itu nilai XE1. Yang trial ya. Berarti langkah yang pertama cari XF dulu ke sini, Z1 lurus ke kanan sampai bersinggungan dengan XF, kemudian XE1-nya ke kanan, ke bawah, ke kiri. Tarikan ke kiri adalah nilai XR1. Kemudian dari XR1 ini kita hubungkan dengan XE1 untuk biar ngecek bersinggungan enggak gitu. Oke, udah ya. Kemudian lanjut perhitungan lagi sampai dapat nilai Z2 di stage kedua, karena syarat membaca grafik harus punya nilai Z. Nah, dari XR1 tadi, hasil yang stage 1 tadi sama kayak XF, kita tarik lagi ke 100. Jadi prinsipnya sama, seolah-olah ini XF-nya tadi. Dari XR1 tarik lagi ke 100, dari Z2 tarik ke kanan lurus sampai menyinggung XR1 lagi, dia berhenti ketika menyinggung di titik ini. Kemudian trial lagi XE2 ke kanan, ke bawah, ke kiri. Tarikan ke kiri adalah XR2. Untuk memastikan trial kita benar apa salah, berarti dari XR2 kita tarik grafik hubung ke XE2. Kalau udah bersinggungan di satu titik di Z2 dan XR1, berarti trial kalian tadi udah benar, kalau belum ngulang lagi. Jadi prinsipnya sama, XR1 ke bawah ke 100, Z2 lurus ke kanan sampai menyinggung XR1, nilai XE2 trial ke kanan, ke bawah ke kiri. Tarikan ke kiri adalah XR2, kemudian dihubungkan. Jadi prinsipnya sama ya. Nah, dari perhitungan dari pembacaan grafik stage kedua, berarti dapatnya adalah XR2 dan XE2. Jangan lupa dikonversi. Kemudian lanjut lagi perhitungan sampai mendapatkan nilai Z3. Nah, kalau Z3 udah ketemu, dari XR2 kita tarik lagi ke 100. Prinsipnya sama kayak XF. Jadi dari XR2 ke 100, Z3 lurus ke kanan sampai menyinggung XR2 di titik ini. Kita trial XE3 lagi di sini. Tarik ke kanan, ke bawah, ke kiri. Tarikan ke kiri adalah nilai XR3. Kemudian untuk memastikan mana trial kita benar apa salah, dari XR3 kita tarik lagi ke sini, kita hubungkan. Kalau udah bersinggungan di sini dengan Z3 dan XR2 berarti udah benar. Kalau belum, ulang lagi. Jadi kayak pengulangan aja sih untuk pembacaan grafiknya. Prinsipnya sama. Tarik 100, Z1 ke kanan, terus mencari XR1 dan XR1 dan XE1-nya. Ada yang ditanyakan?